Santri yang mudah puas hasilnya akan biasa-biasa saja. Tapi bagi santri yang kehausan dengan ilmu akan menjadi generasi yang sebenarnya milenial. Yang terhormat para alim ulama, yang terhormat dewan juri yang adil lagi bijaksana, dan yang saya sayangi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur, karena syukur akan menjadi tolak ukur. Apakah keimanan seorang meningkat sampai tak terukur, atau sebaliknya menurun bahkan sampai tergusur. Jadi mari sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Sang Maha Pengatur yang telah menciptakan tubuh dan gigi kita indah lagi teratur, dan yang telah menciptakan azab yang sangat pedih bagi hamba-hambanya yang kubur, dan juga telah menciptakan nikmat yang besar bagi hamba-hambanya yang bertafakkur dan bersyukur. Salawat dan salam mari sama-sama kita hancurkan kepada Sang Pelopor yang tidak pernah mengekor tetapi bukan tukang kompor, seorang yang cerdas dan tangkas tetapi bukan tukang pangkas. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Berdirinya saya di sini hanya untuk memberikan siraman rohani yang berkenaan dengan santri di era milenial. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah akhir zaman, bukan lagi zaman now. Nah, di akhir zaman ini tidak sedikit pemuda-pemudi, khususnya santriwan dan santriwati, yang lebih khusus lagi kepada santri yang mempopulerkan dirinya dengan sebutan santri zaman now atau santri milenial, yang tidak memiliki akhlakul karimah, yakni perilaku terpuji. Santri zaman sekarang sudah lumrah berani kepada ustaz dan kedua orang tuanya, kurang memuliakan kitabnya, dan tidak peduli lagi dengan bacaan Qur'annya. Mereka mulai terbuai dengan permainan medsos seperti WhatsApp, Twitter, Telegram, dan Instagram. Karena realitas inilah banyak santri zaman sekarang yang tidak berkah ilmunya dan tidak bahagia kehidupannya, sehingga rasa putus asa pun menghampirinya. Seandainya santri mau mengikuti wejangan kitab ta'lim yang sudah biasa diajarkan di setiap pesantren manapun pada saat awal masuk pesantren, niscaya santri akan mendapatkan ilmu yang berkah, hidup yang bahagia, dan tidak mudah putus asa. Betul, mengapa demikian? Dalam kitab karangan Syekh Zarnuji disebutkan bahwasanya ada 6 syarat penuntut ilmu itu. Yang pertama ialah cerdas. Salah satu syarat penuntut ilmu ialah cerdas. Dalam hal ini santri zaman sekarang masih memenuhi syarat. Jika tidak, santri tersebut akal pikirannya masih di bawah normal alias gila, sehingga tidak layak menjadi santri. Syarat yang kedua yaitu tidak gampang puas. Seorang santri tidak boleh gampang puas dengan apa yang diperolehnya, sehingga dengan demikian ia akan terus-terusan belajar. Santri yang mudah puas hasilnya akan biasa-biasa saja.
Tapi bagi santri yang kehausan dengan ilmu akan menjadi generasi yang sebenarnya milenial. Syarat yang ketiga yaitu sabar. Nah, di poin inilah banyak santri yang gagal, banyak santri yang tidak bisa bersabar. Mereka ingin cepat pulang ketika ngaji, mereka ingin cepat pulang, dan ketika antri makan, mereka ingin cepat dapat bagian. Betul? Bukan hanya itu. Saat mereka melaksanakan sholat ba'diyah, mereka terburu-buru hingga cenderung tidak khusyuk. Padahal bacaan di dalam sholat itu sangatlah penting, terutama untuk kekhusyuan. Syarat yang keempat yaitu punya biaya. Rata-rata santri sekarang tidak ada yang tidak mampu. Para santri sudah dibekali dengan uang, para santri sudah dibekali dengan jajan. Tidak ada santri yang kelaparan di zaman sekarang. Malah sebaliknya, santri zaman sekarang malah berlomba-lomba dalam balapan makan. Ketika orang tuanya mengirim, seringkali dibawakan makanan-makanan enak. Seperti apa? Ayam, sate, dan makanan siap saji. Maka tidak heran bahwa santri zaman sekarang itu rata-rata gemuk. Saat baru jadi santri, kemudian diukur berat badannya, masih kisaran 4-50 kg. Berselang berapa tahun, kemudian ditimbang lagi, Masya Allah, ditambah lagi, bertambah lagi berat badannya menjadi 2 kg. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang selanjutnya, yakni yang kelima, adalah mengikuti petunjuk ustaz. Ini juga banyak santri zaman sekarang yang tidak lolos dalam syarat ini. Zaman sekarang santri berani kepada gurunya dan tidak mau diarahkan. Disuruh tidur malah begadang, disuruh belajar malah cerita kesana kemari. Pada saat jam pelajaran malah ketiduran. Yang terakhir adalah waktu yang panjang. Apa yang dimaksud dengan waktu yang panjang? Artinya tidak cukup seorang santri itu hanya mondok 1 bulan, 2 bulan, minimal 3 tahun sampai 6 tahun. Pada saat ini ada istilah namanya pesantren kilat. Itu hanya sekedar hiburan saja. Apa artinya? Yaitu sesuatu yang diperoleh atau ilmu yang diperoleh dalam waktu yang singkat itu kurang sempurna, alias paham luarnya saja. Nah, adapun kesimpulan dari pidato yang saya sampaikan ini, jika ingin santri itu menguasai negeri ini, mampu menguasai negeri ini dengan adil dan bijaksana, memiliki 6 syarat dalam pendidikannya. Yang pertama, harus cerdas. Yang kedua, tidak gampang puas. Yang ketiga, harus bersabar. Yang keempat, punya biaya. Yang kelima, mengikuti petunjuk ustaz, taat kepada ustaz. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu waktu yang panjang dalam belajar, waktu yang panjang dalam pendidikannya untuk bekalnya nanti. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.